Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadi wa mawalah amma ba'du. Di antara keutamaan kita di dalam menghidupkan talahan yang mati adalah bernilai sedekah bagi orang yang menghidupkannya. Sebagaimana yang disampaikan dalam satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka baginya hak tanah tersebut. Dan barang siapa yang kemudian menghidupkannya, kemudian menanaminya, kemudian dimakan oleh binatang-binatang yang ada di lahan atau di wilayah tersebut, maka itu bagian dari sedekah bagi orang yang menanaminya. Maka hakikatnya inilah keutamaan besar bagi mereka yang menghidupkan lahan yang mati, lahan yang awalnya tidak digunakan untuk kemaslahatan baik dirinya maupun untuk orang lain, kemudian dia gunakan untuk kemaslahatan diri dan orang lain, maka hakikatnya dia mendapatkan nilai sedekah. Sebaliknya, bagi orang yang memanfaatkan lahan yang hakikatnya tidak ada izin baginya, dia menggunakannya dengan cara zalim, maka hakikatnya dia mendapatkan dosa dari apa yang dia lakukan. Bahkan orang yang menanami sebuah lahan yang dia tidak ada izin dari pemilik lahan tersebut, maka hakikatnya dia mendapatkan hasilnya dengan cara zalim, dengan cara memberikan atau menganiaya orang lain, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan lahan atau hasil panen yang dia dapatkan, dan dia harus mengembalikannya kepada orang yang memiliki lahan tersebut sebagai bentuk keadilan atas kezaliman yang dia lakukan. Bahkan dia juga harus bertanggung jawab untuk memberi upah atau memberikan uang sewa kepada orang yang memiliki lahan, karena dia tidak memiliki izin ketika dia menanami tanaman tersebut. Dan naudzubillah, apalagi misalnya dia mengambil tanah yang tanah tersebut bukan haknya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, man akhadha shibran minal ardi dzulman, barang siapa yang mengambil tanah satu jengkal saja, tanah tersebut dia ambil dengan cara zalim, dia ambil tanah tersebut, maka Allah akan memikulkan tanah itu 7 lapis bumi ke bawahnya. Naudzubillah min dzalik. Meskipun hanya satu jengkal saja yang kita ambil tanah itu dengan cara zalim, hukumannya kelak di yaumul akhir, tanah tersebut akan dipikulkan di pundak kita, bukan hanya satu jengkal saja, tapi satu jengkal tanah ke bawah. Apalagi kalau kita ambil 1 meter, apalagi kalau kita ambil 1 hektar, 2 hektar, bahkan berhektar-hektar kita ambil dengan cara zalim, dengan kebijakan, dengan kewenangan kita ambil hak orang lain dengan zalim, itulah yang akan menjadi siksaan, ancaman bagi kita kelak di yaumul akhir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.